Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Politeknik Energi dan Mineral Migas dari Prodi Teknik Produksi Minyak dan Gas kelas 1C dengan mata kuliah Mekanika Fluida dari kelompok 3. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan sebuah soal mengenai statika fluida, yaitu tekanan dalam fluida diam. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pradeva Gebran Suendro dengan NIM 251410009. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah soal, yaitu soal tekanan hidrostatik. Nah, langsung saja kita bacakan soalnya. Jadi, sebuah tangki berisi air dengan massa jenis ρ sama dengan 1000 kg per meter kubik. Tinggi kolom air dari permukaan ke dasar tangki adalah 10 meter. Dan jika tekanan atmosfer standar atau P atmosfernya sama dengan 101,325 kPa dan percepatan gravitasi G-nya sama dengan 9,81 meter per second kuadrat, berapakah tekanan absolut P pada dasar tangki dalam satuan Pascal PA? Nah, jadi soal ini tuh merupakan tentang tekanan yang dihasilkan oleh fluida diam akibat gravitasi. Nah, jadi di sini tuh tekanan bertambah seiring kedalaman karena berat fluida di atasnya. Nah, jadi di sini kita akan mencari tekanan absolut pada dasar tangki sesuai yang diminta oleh soalnya. Nah, sebelum itu dari soal kita dapatkan beberapa parameter atau yang bisa ketahui, yaitu ada ρ, massa jenis airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian untuk H atau tinggi kolom airnya itu ada 10 meter, dan G-nya atau percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat, dan adalah P atmosfernya atau tekanan atmosfer standarnya itu 101,325 kPa atau kilopascal. Namun di soal karena diminta dalam satuan Pascal, maka kita ubah ke satuan Pascal itu menjadi 101.325 Pascal. Jadi langsung saja kita kerjakan soal ini. Nah, jadi untuk rumusnya, untuk tekanan hidrostatik yaitu ada P sama dengan, karena dia ada P atmosfer, jadi kita masukkan P ATM atau P atmosfer ditambah dengan ρ GH. Nah, di ini rumus yang akan kita gunakan untuk soal pertama ini. Jadi langsung saja kita masukkan sama dengan P atmosfernya tadi ada 101.325 PA. Jadi sama dengan 101.325 ditambah ρ-nya adalah 1000 tambah 1000 dikali dengan gravitasinya itu 9,81 dikali dengan H-nya itu adalah 10 meter. Nah, jadi langsung kita hitung saja. P sama dengan 101.325 ditambah. Nah, jadi hasil kalinya itu oke, jadi ada sedikit kesalahan penulisan ya. Jadi untuk gravitasi yang kita gunakan itu ada 9,8, namun di sini saya tulis 9,81 karena kebiasaan yang biasa saya gunakan itu 9,81. Cuman di sini kita mengikuti yang digunakan oleh soal saja. Nah, jadi jadi kita lanjut saja. 101.325 ditambah 1000 dikali 9,8 adalah 9.800, kemudian dikalikan dengan 10. Jadi P sama dengan 101.325 ditambah 9.800 dikali 10 adalah 98.000. 98.000 lah. Kemudian tinggal kita tambahkan saja nilai P atmosfernya ditambah hasil dari OGH. Jadi untuk P sama dengan 199.325 PA. Nah, jadi tekanan absolut pada dasar tangki adalah 199.325 Pascal. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu ada mengenai materi gaya pada permukaan terendam, yaitu gaya hidrostatik pada permukaan datar vertikal. Nah, jadi bisa langsung kita lihat saja soalnya. Sebuah dinding persegi panjang vertikal dengan lebar B sama dengan 3 meter dan tinggi atau H sama dengan 2 meter menahan air tenang. Kemudian permukaan atas dinding persis sama tinggi dengan permukaan air bebas.
hitunglah gaya hidrostatik total atau F yang bekerja pada dinding tersebut. Nah, jadi kita disuruh menghitung gaya hidrostatik total atau F-nya pada dinding tersebut. Kemudian diketahui pula kita disuruh menggunakan rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik dan G-nya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Jadi soal ini tuh disuruh untuk menghitung gaya total yang diberikan oleh fluida diam pada permukaan datar vertikal. Jadi tekanannya itu bervariasi linear dengan kedalaman. Jadi langsung saja dari soal dapat kita ketahui terdapat B atau lebar dindingnya adalah 3 meter, H atau tinggi dinding 2 meter, Rho atau massa jenis air sebanyak 1000 kg per meter kubik, kemudian G percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat, kemudian HC atau kedalaman titik pusat dinding dari permukaan air adalah H per 2 didapatkan 1 meter, karena tadi H-nya adalah 2 meter dan rumusnya adalah H per 2, jadi 2 per 2 adalah 1 meter. Dan kemudian A adalah luas dinding, rumusnya itu B dikali H, jadi didapatkan adalah 6 meter kuadrat. Nah, kemudian kita langsung saja pada pengerjaan soal yang kedua. Nah, jadi untuk soal ini tuh menggunakan rumus F sama dengan rho GH C dikali C kali A. Nah, karena data-datanya sudah kita ketahui, langsung saja kita masukkan. Di F sama dengan rho-nya itu adalah 1000 dikali dengan gravitasinya 9,8, kemudian dikali C-nya tadi adalah 1, dikali A-nya adalah 6. Dan langsung saja kita hitung ya. F sama dengan 1000 dikali 9,8, jadi ini adalah 9800. F sama dengan 9800 dikali dengan 1 dikali dengan 6. Nah, karena kemudian lanjut F sama dengan, karena 9800 dikali 1 tetap 9800, kemudian langsung saja kita kalikan dengan 6. Jadi kita dapatkan dari hasil perhitungan 9800 dikali 6 adalah 58800. Nah, jadi F atau gaya hidrostatiknya adalah 58.800 Newton. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu mengenai materi kinematika fluida dan debit aliran. Nah, jadi pada kinematika fluida ini terdapat persamaan kontinuitas atau hukum kekalan massa. Jadi langsung saja kita baca soalnya. Jadi, air mengalir secara tunak melalui pipa yang diameternya menyempit. Kemudian diameter pipa di bagian masuk atau D1-nya bernilai 0,1 meter dan kecepatan aliran di sana atau V1-nya adalah 2 meter per sekon. Kemudian jika diameter pipa di bagian keluar atau D2 adalah 0,05 meter, berapakah kecepatan aliran atau V2-nya di bagian keluar? Nah, jadi dia minta pada soal ditanya V2-nya, dia minta berapakah kecepatan aliran di V2 atau V2-nya. Jadi langsung saja dari soal dapat kita ketahui yaitu ada D1-nya yang bernilai 0,1 meter, kemudian V1 2 meter per sekon kuadrat, dan D2 adalah 0,05 meter, dan A1 atau luas penampang pada bagian masuknya adalah Pi dikali D1 per 2 kuadrat. Dan kemudian A2-nya yaitu luas penampang pada bagian keluarnya yaitu adalah Pi dikali D2 per 2 kuadrat. Jadi langsung saja kita kerjakan. Nah, jadi pada soal ini kita itu menggunakan persamaan kontinuitas untuk menjawabnya. Jadi persamaan kontinuitas itu adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, karena tadi A-nya itu berisi Pi D per 2 kuadrat, kita jabarkan dalam rumusnya yaitu Pi D1 kuadrat per 4 dikali V1 sama dengan Pi dikali D2 kuadrat per 4 dikali V2. Nah,
Kemudian dari rumus ini bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, karena tadi yang diminta dari soal adalah V2-nya, maka kita pindah ruas V2-nya menjadi V2 sama dengan V1 dikali dengan D1 per D2 kuadrat. Nah, jadi tadi kan kita sederhanakan nih dari yang olah Pi D1 kuadrat per 4 dikali V1 sama dengan Pi D2 kuadrat dikali V2 dibagi 4. Nah, itu kenapa bisa menjadi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2? Karena ini kan persamaan ya, jadi yang sama itu bisa dicoret. Ini kan Pi-nya sama, kemudian 4-nya juga sama. Jadi hanya tersisa D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Makanya rumusnya menjadi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D kuadrat dikali D2 kuadrat dikali V2. Oke. Jadi kita lanjut yang sebelumnya. Sudah kita dapatkan V2 sama dengan V1 dikali D1 per 2 dikali D1 per 2 kuadrat. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. Jadi V2 sama dengan, karena nilai V1 tadi itu adalah 2 meter per sekon kuadrat, jadi kita masukkan adalah 2 dikali nilai D1-nya adalah 0,1 dibagi dengan D2-nya itu 0,05 kuadrat. Nah, jadi langsung itu sama dengan, saja kita sama dengankan, yaitu 2, nilainya itu adalah 2 dikali, karena hasil bagi dari 0,1 dibagi 0,05 itu adalah 2, maka kita dapatkan 2 kuadrat. Nah, jadi langsung sama dengan 2 dikali 2 kuadrat, maka kita kuadratkan dulu 2-nya, jadi sama dengan 2 dikali 2 kuadrat itu adalah 4. 2 kuadrat itu adalah 4, kemudian sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 meter per sekon. Nah, jadi itu kecepatan aliran di bagian sempitnya adalah 8 meter per sekon. Nah, jadi kita dapatkan nilai V2-nya. Nilai V2-nya adalah 8 meter per sekon. Nah, baik, kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu dari materi dinamika fluida, konservasi energi pada aliran ideal. Nah, jadi pada soal ini itu dia mengenai persamaan Bernoulli. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Itu sebuah air memiliki rho atau densitas 1000 kg per meter kubik, mengalir secara tunak dan ideal melalui sebuah pipa horizontal yang diameternya bervariasi. Kemudian di titik 1 dengan diameter besar, tekanannya adalah 200 kPa dan kecepatannya adalah 1,5 meter per sekon. Kemudian di titik 2 dengan diameter lebih kecil, kecepatannya meningkat menjadi 4,5 meter per sekon. Kemudian tentukanlah tekanan P2 di titik 2. Jadi kita disuruh mencari P2-nya ya pada titik kedua. Dari soal kita dapatkan rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Tekanan di P1-nya itu 200 kPa, kemudian kita ubah menjadi Pascal, yaitu 200.000 Pascal. Kemudian kecepatan aliran pada P1-nya itu sama dengan 1,5 meter per sekon. Kemudian mendapatkan V2-nya yaitu adalah 4,5 meter per sekon. Nah, jadi karena ketinggian pipanya ini sama, merupakan pipa horizontal, jadi persamaan nanti adalah Z1 sama Z2. Kemudian aliran pada soal ini alirannya tunak, ideal, dan tak mampu mampat. Jadi langsung saja kita kerjakan soal keempat. Jadi pada soal ini persamaan Bernoulli untuk Z1 sama dengan Z2 atau ketinggian pipanya sama untuk pipa horizontal itu adalah P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, jadi seperti ini persamaannya untuk pipa horizontal Z1 sama dengan Z2. Jadi kita susun ulang untuk
Untuk P2 nya kita, karena yang dicari adalah P2, maka kita pindah ruas P2 nya ke depan persamaan. Jadi P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho V, sorry ini buka kurung dulu, setengah rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian langsung kita masukkan nilainya, kita substitusi nilai. Jadi P2 sama dengan P1 nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 200 kilopascal, kemudian kita pakai yang pascalnya yaitu 200.000, nilai 200.000 ditambah setengah dari rho tadi itu adalah 1000 kg, rho nya adalah 1000 kg, kemudian V1 nya tadi itu adalah 1,5 ya, V1 nya adalah 1,5, set kurang jadi 1,5 kuadrat dikurang dengan V2 kuadrat yaitu 4,5 kuadrat. Nah, langsung saja kita hitung. Jadi P2 sama dengan 200.000 ditambah setengah dikali 1000 adalah 500, kemudian 1,5 kuadrat itu adalah 2,25 dikurang dengan 4,5 kuadrat menjadi 20,25. Jadi karena tidak cukup kita pindah ke sini. Jadi P2 sama dengan 200.000 ditambah 500 dikali dengan min 18 dikali dengan minus 18. Jadi sama dengan 200.000 dikurang dengan minus 9.000. Bukan dikurang dengan 9.000, maksudnya 200.000 dikurang dengan 9.000. Jadi hasilnya adalah P2 nya sama dengan 191.000 PA atau 191 kPa. Nah, jadi tekanan di titik 2 adalah 191.000 PA atau 191 kPa kilopascal. Baik, jadi kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Jadi ini mengenai materi analisis dimensi dan aliran viskos, yaitu bilangan Reynolds. Nah, jadi langsung kita baca soalnya, yaitu sebuah air dengan massa jenis rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan kekantalan dinamis mu sama dengan 0,001 kg per meter per second dengan rata-rata adalah mengalir melalui sebuah pipa dengan diameter dalam D sama dengan 0,05 meter. Nah, kemudian jika kecepatan aliran rata-rata adalah V sama dengan 0,8 meter per sekon, hitunglah bilangan Reynolds dari aliran ini dan tentukan jenis alirannya. Nah, oke, jadi dari soal tersebut kita disuruh menghitung bilangan Reynolds-nya, kemudian kita menentukan bilangan Reynolds tersebut masuk ke dalam jenis aliran apa. Jadi sebelum kita mengerjakan, kita dapat mengetahui dari soal, yaitu rho massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik, mu atau kentalan dinamisnya itu 0,001 kg per meter per sekon, kemudian diameter pipanya itu 0,05, dan kecepatan aliran rata-rata atau V-nya adalah 0,8 meter per sekon. Nah, jadi itulah data yang kita ketahui dari soal. Langsung saja kita kerjakan soal yang terakhir ini. Nah, jadi untuk mencari bilangan Reynolds, karena alirannya di dalam pipa ya, jadi kita menggunakan rumus RE sama dengan rho VD per mu.
Nah, jadi ini nih rumus yang kita gunakan untuk aliran dalam pipa. Jadi langsung saja kita substitusi nilainya. Di RE sama dengan rho-nya adalah 1000, rho-nya adalah 1000 dikali dengan nilai V-nya, kecepatan rata-ratanya adalah 0,8, 0,8, kemudian dikalikan dengan diameter pipanya yaitu 0,05 dibagi dengan nilai mu-nya itu 0,001, 0,001. Nah, jadi kita hitung ada sama dengan 1000 dikali 0,8, hasilnya adalah 1000 dikali 0,8 hasilnya adalah 800, kemudian dikali dengan 0,05 per 0,001. Nah, jadi RS sama dengan 800 dikali 0,005 itu hasilnya adalah 40 dan dibagi dengan 0,001. Jadi hasil dari RE nya adalah sama dengan 40.000. Nah, jadi hasil dari bilangan Reynolds adalah 40.000. Kemudian kita menentukan jenis alirannya. Jadi kriteria jenis aliran dalam bilangan Reynolds itu ada aliran laminer, transisi, dan aliran turbulen. Kemudian untuk aliran laminer itu bilangan Reynolds itu kurang dari 2300. Nah, kemudian untuk bilangan transisi, untuk aliran transisi itu dia nilainya itu lebih dari 2300, namun kurang dari 4000. Jadi 2300 dan dia kurang dari 4000. Nah, kemudian untuk aliran turbulen nilai bilangan Reynolds-nya itu dia adalah lebih dari 4000. Jadi seperti inilah jawaban dari soal yang terakhir. Nah, jadi demikian video mengerjakan soal-soal mekanika fluida dari saya. Semoga soal-soal yang saya kerjakan dan saya jelaskan mudah dipahami dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada masukan dan saran atau ada koreksi bisa diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.